Lihat yang tidak bisa dilihat orang adalah sebuah kata yang sering banget disebut oleh orang-orang yang berkemampuan indigo. Orang-orang berkemampuan indigo ini sering banget muncul di sebuah film-film horor dan juga misteri. Tapi di konten hari ini gue bakal spesial kasih kalian di genre film drama yang bikin haru tentang anak-anak berkemampuan indigo tersebut. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini di konten rekomendasi 5 film yang pasti seru-seru semuanya, men. Sebelum gua masuk ke dalam list filmnya, seperti biasa buat kalian yang suka dengan konten rekomendasi film seperti ini, bisa like aja videonya dan juga jangan lupa subscribe channelnya. So nggak usah lama-lama lagi, mari langsung aja kita mulai ke list film yang pertama. Di list film pertama ini bakal ada sebuah film yang memang udah sangat terkenal banget di Hollywood dengan sebuah cerita misteri bertema indigo yang juga seru banget. The Sixth Sense menceritakan tentang seorang anak laki-laki dari Philadelphia yang sering banget ketakutan dan selalu menyendiri di ruangannya itu. Ia mempunyai kemampuan supranatural indigo dan sering berkomunikasi dengan arwah atau roh gentayangan di sana. Salah satu film terbaik di tahun 2000-an ini adalah salah satu film yang memang udah sering banget masuk nominasi film bergengsi dan mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya. Bisa dibilang film ini adalah film masterpiece yang berada di genre misteri sekaligus bertema indigo. Ceritanya sangat menarik apalagi ditata dengan rapi oleh M. Night Shyamalan yang sering banget kita kenal lewat film-film thrillernya dan juga horornya itu. Karakter dari filmnya ini bakal sangat pas banget dengan case-nya yang mana punya sebuah karakter yang solid dengan impresi yang bikin surprising para penontonnya. Overall film ini sangat-sangat bagus banget dan layak banget buat kalian tonton lah. Yang mau nonton bisa kalian tonton aja di Disney Plus Hotstar ya. The Sixth Sense tayang perdana pada 6 Agustus tahun 1999 dengan rating yang tinggi sebesar 8,2 di situs IMDb dan divote lebih dari 988.000 penonton serta di label PG-13. Yang satu ini bakal bisa menguras air mata kalian, men. Tentang sebuah cerita dari pemuda berkemampuan indigo yang bisa melihat arwah roh meninggal di sekitarnya. Charlie St. Claude berkisah pada sebuah kejadian dari seorang pemuda bernama Charlie yang telah selamat dari sebuah kecelakaan mobil yang menewaskan adik laki-lakinya tersebut. Selepas dari kecelakaan yang parah itu, dia diberi sebuah keajaiban supranatural dengan bisa melihat arwah saudara laki-lakinya yang telah tewas saat kecelakaan mobil tersebut. Bukan cuma soal dramanya aja, film ini juga bakal mengunsur dari genre romance yang sangat bikin kalian baper. Mulai dari awal sampai dengan akhir filmnya ini pokoknya berlatar di romance itu gitu. Plotnya sendiri bakal menjadi sebuah plot lambat dengan cerita yang menarik dan bikin adem, men. Dan semua itu tak lepas dari suksesnya Zac Efron membangun karakter yang maksimal agar para penontonnya bisa merasakan kesedihannya dari sosok Charlie ini. Pokoknya gue yakin sih film ini bakal melebihi ekspektasi dari kalian yang memang suka dengan drama romantis simple yang bikin adem. Charlie St. Claude tayang perdana pada 30 Juli tahun 2010 dan berada dalam rating sebesar 6,4 di situs IMDb dengan voting dari 63.000 penonton serta di label PG-13. Masih mengarah pada seorang pemuda lagi yang punya sebuah kemampuan indigo dengan kisah hidupnya itu. Di sini juga bakal mengarah ke dalam genre romance lagi ya. Just Like Heaven bercerita pada seorang arsitek lanskap muda yang baru pindah ke sebuah apartemen baru dan sedang merasakan kesepian dalam sebuah hubungan percintaannya itu. Di apartemen tersebut kejadian tak terduga pun terjadi saat ia dijaili oleh sesosok roh wanita cantik yang dulu tinggal di apartemen barunya tersebut. Untuk yang ini gue jamin kalian bakal dibuat tertawa dengan tingkah laku dari para karakternya ini. Yang memang sangat all out performance banget lah dari aktor Mark Ruffalo dan juga aktris Reese Witherspoon. Mereka berdua bakal sangat pas banget memerankan karakter yang sedang kesepian dengan percintaannya itu. Ceritanya sendiri bakal sangat unik yang mana bakal masih menyangkut kisah dari seorang indigo juga dengan romcom supranatural yang sangat kental banget, men. Ini adalah film yang sangat cocok banget buat kalian tonton di kala weekend pas lagi santai di rumah ya. Dan tenang aja kok, bagi kalian yang bingung pengen nonton film di mana karena filmnya sendiri udah tersedia di layanan streaming HBO. Just Like Heaven ini tayang perdana 16 September tahun 2005 yang slightly di atas rata-rata sebesar 6,7 di situs IMDb dan divote 111.000 penonton serta berlabel PG-13.
Sebelumnya ada romcom yang bakal bikin santuy weekend kalian. Nah, di film ini bakal balik lagi dengan sebuah drama romance yang dibalut dengan tema dari Indigo. Hereafter berkisah pada sebuah cerita yang berpusat dari 3 orang yang punya takdir yang sama, yakni ada seorang pria Amerika berbaju kerah biru, lalu ada seorang jurnalis dari Prancis, dan juga ada seorang anak sekolah dari London. Mereka bertiga tak sengaja ada di tempat yang tak terduga dan telah tersentuh oleh sebuah takdir kematian dengan cara yang berbeda. Ini bakal lebih deep lagi daripada ketiga film yang sebelumnya gua bawakan di list ini, men. Dimana ceritanya, skenarionya, dialognya, dan juga penggambaran karakternya bakal dibuat sangat sedih dan juga dramatisir banget. Mungkin karena film ini adalah film dari Clint Eastwood, makanya bakal sangat mellow dan juga terasa sampai ke hati para penontonnya seperti yang biasa ia lakukan di karya-karya film lainnya. Lalu yang bikin lebih emosional tentu adalah karakternya, men. Yang di sini bakal punya banyak peran dari para cast yang pastinya terlihat udah nggak asing banget di telinga kalian. Seperti ada Matt Damon, Cecil DeFrance, dan juga ada Bryce Dallas Howard. Ketiganya bakal punya peran yang berbeda tapi bakal ada di satu plot dengan menerapkan puzzle-puzzle tentang kehidupan di dalam film ini, men. Pokoknya sangat deep banget dan harus banget kalian tonton nih. So buat yang penasaran dengan filmnya bisa kalian tonton aja di layanan streaming Apple TV ya. Hereafter sendiri tayang perdana pada 22 Oktober tahun 2010 dalam rating yang standar sebesar 6,5 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 93.000 penonton serta di label PG-13. Terakhir ini bakal lebih deep lagi, men, yang mana memang udah nggak sepenuhnya mengarah ke dalam tema dari Indigo, tapi masih dalam satu cerita yang juga sama. The Lovely Bones bakal berpusat pada seorang gadis muda bernasib sial yang dirinya tertangkap dan dibunuh dengan sadis oleh pria psikopat. Sebelum ia melewati api penyucian, ia diizinkan untuk mengawasi keluarganya serta pembunuhnya tersebut. Tujuannya adalah untuk menggiring keluarganya ke tubuhnya yang disimpan oleh si pembunuh dan meredam amarah dari keluarganya akan balas dendam yang tertimbun sangat besar banget. Walaupun film ini memang nggak terfokus pada karakter utamanya yang punya sebuah kemampuan khusus Indigo, tapi filmnya ini bakal punya alur yang sama seperti film Indigo yang punya ciri khas dari genre fantasi dan juga dramanya yang bakal bikin mellow. Filmnya sendiri dibuat oleh salah satu sutradara favorit gue yaitu Peter Jackson yang sangat-sangat ahli dalam bidang film fantasi dan juga sinematografi yang epic, man. Tapi sayangnya gue harus kecewa karena di film ini gue rasa ia telah terlalu jauh keluar dari zona nyamannya itu. Ya memang masih punya sinematografi yang luar biasa epicnya, tapi dari segi ceritanya bakal downgrade banget, men. Apalagi konsepnya sendiri memang agak terlalu dark bagi film yang mengandung dari label PG-13. Gue nggak tahu kenapa juga film ini berlabel PG-13 ya. Karena gue rasa ini sih film dark banget. Satu-satunya yang bisa menarik perhatian gue untuk harus banget nonton film ini adalah sang pemeran utamanya, men. Yang memang diperankan oleh aktris Saoirse Ronan dengan cantik dan bikin penasaran banget, men. Overall, walaupun gue kurang suka dengan cerita dan juga konsepnya, tapi gue masih bisa menikmati dari segi sinematografinya dan pemeran yang epic di film ini. Buat kalian yang pengen nonton, langsung aja ke layanan streaming HBO ya. The Lovely Bones tayang perdana pada 15 Januari tahun 2010 dengan punya rating not bad sebesar 6,6 dan di-vote lebih dari 170.000 pengguna akun serta berlabel PG-13. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film anak Indigo terbaik yang bisa gue share hari ini. Semoga listnya adalah film-film yang kalian cari-cari selama ini ya. Like videonya jika kalian suka, dan kalau nggak suka juga nggak usah di like, nggak apa-apa. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya. Sekian dari gue untuk konten rekomendasi film kali ini. Selamat menonton and see you in the next film.